Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini kita bakalan membahas tentang soal wawancara lagi. Seperti biasa bakalan ada 5 soal yang kita bahas. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor satunya. Nah ini dia soal nomor satu. Apa motivasi Anda menjadi pegawai ASN P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022? Kita lihat optionnya. A. Mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. B. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. C. Memperoleh kehormatan mempunyai pekerjaan sebagai tenaga kesehatan. D. Mengembangkan kemampuan diri agar menjadi nakes yang profesional. Oke teman-teman, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B ya. Ingin mengabdikan diri kepada negara dan melayani masyarakat. Nah, nama juga ASN singkatan dari aparatur sipil negara ya, teman-teman. Jadi tujuannya itu adalah untuk mengabdikan diri kepada negara dan juga melayani masyarakat, teman-teman. Nah, jadi poin tertinggi atau poin 4-nya itu ada di option B. Nah, kalau yang D mengembangkan kemampuan diri agar menjadi nakes yang profesional tanpa harus melalui P3K itu udah bisa ya, teman-teman. Gak harus P3K untuk menjadi orang yang profesional ya. Jadi yang paling tepat itu optionnya adalah yang B. Nah, kurang lebih soal wawancara itu seperti ini, teman-teman ya. Soal wawancara itu option ya, teman-teman, kayak gitu. Dan poin tertingginya adalah poin 4 ya. Lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal yang nomor 2 ya. Kita baca bareng-bareng. Bagaimana pendapat Anda tentang pegawai ASN P3K? Kita lihat optionnya. A. Pegawai ASN P3K selalu berorientasi pada pendanaan. B. Pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik. C. Pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat. D. Pegawai ASN P3K tidak berani mengambil keputusan. Nah, di sini jawaban yang paling tepat itu apa, teman-teman? Kalau yang D udah jelas kita eliminasi ya. Kemudian yang A juga kita eliminasi. Nah, antara B sama C nih. Kalau yang B, pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik. Yang C, pegawai ASN P3K siap melayani masyarakat. Nah, teman-teman, di sini jawabannya adalah yang paling tepat yang B ya. Pegawai ASN P3K siap beradaptasi dan mampu mengelola perubahan dengan baik. Nah, jadi di sini si pegawai itu kan pasti nantinya pegawai P3K ditempatkan di mana-mana ya, teman-teman. Jadi pegawai P3K itu harus mampu dan siap beradaptasi dengan lingkungan baru, serta mampu mengolah perubahan dengan baik. Nah, kalau yang C itu siap melayani masyarakat. Jadi ini kurang konkret ya, teman-teman. Kurang apa ya, kurang spesifik kayak gitu. Nah, makanya jawaban tertinggi itu ada di B, teman-teman ya. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini dia soal nomor 3, kita baca bareng-bareng. Jika saat diterima menjadi ASN P3K Tenaga Kesehatan, Anda diminta untuk mengikuti pelatihan atau training untuk peningkatan kemampuan Anda, namun training tersebut diadakan pada hari weekend yaitu Sabtu dan Minggu. Bagaimanakah sikap Anda? Oke, kita lihat ya optionnya. A. Saya menyarankan pegawai lain yang masih lajang untuk mengikuti training. B. Saya bersedia mengikuti training namun hanya hari Sabtu saja karena hari Minggu saya harus kumpul bareng keluarga. C. Saya bersedia mengorbankan hari libur dan ikut pelatihan pada hari weekend. D. Saya memberi saran untuk mengganti hari Senin Selasa untuk melaksanakan pelatihan tersebut. Nah, ini jelas banget jawabannya adalah yang C, teman-teman. Nah, tujuannya dilakukan training atau pelatihan itu juga untuk meningkatkan kinerja kita ya. Nah, makanya kita harus ikut dan nggak boleh setengah-setengah kayak gitu ya. Kok acaranya 2 hari ya 2 hari kayak gitu. Nggak boleh pilih salah satu aja. Nah, makanya jawaban yang paling C itu adalah saya bersedia mengorbankan hari libur dan ikut pelatihan pada hari weekend. Nah, ini poin 4-nya ada di C. Lanjut ke soal nomor 4. Oke, teman-teman, ini dia soal nomor 4 ya. Kita baca bareng-bareng. Anda mendapatkan promosi jabatan yang sangat Anda idam-idamkan. Sikap Anda, oke kita lihat optionnya. A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga. B. Sulit menahan diri untuk tidak bangga dan bahagia hingga semua orang harus tahu mengenai promosi saya. C. Merasa bangga dan bahagia serta mengadakan syukuran dengan keluarga. D. Bangga dan bahagia atas diri sendiri. Nah, ini tuh agak membingungkan ya jawabannya. Oke, kira-kira yang mana nih? Terlalu berlebihan nggak boleh.
Ya teman-teman, jadi yang B ini aku udah eliminasi aja ya. Jadi takutnya nanti jadi sombong diri atau tinggi hati kayak gitu. Nah, sikap kita ya biasa-biasa aja ya teman-teman. Nah, jadi di sini aku bakalan pilih option yang A. Berusaha mengendalikan kebanggaan dan kebahagiaan diri serta keluarga ini. Tujuannya apa? Untuk mengendalikan diri supaya tidak tinggi hati, teman-teman. Kayak gitu. Nah, kalau udah tinggi hati kan pastinya nanti dimusuhin orang. Kalau dimusuhin orang berantem. Kalau udah berantem kinerjanya komunikasi jadi buruk dan kinerjanya juga pasti buruk kayak gitu. Makanya apa ya? Jangka panjangnya yang dipikirin teman-teman. Gitu ya. Jadi nomor 4 jawabannya adalah yang A. Mungkin dari kalian ada yang berbeda juga pendapatnya dengan aku, juga boleh komen di kolom komentar. Sertakan alasannya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Oke teman-teman, lanjut ya, ini dia soal yang terakhir nih, kita baca bareng-bareng. Kamu menemukan artikel di internet yang bisa membantu pekerjaan, bagaimana sikap Anda? Oke, kita lihat dulu optionnya. A. Menerapkan dalam pekerjaan, yang B. Memberitahu saat rapat, C. Memberitahu rekan kerja yang mau tahu saja, D. Memberitahukan kepada rekan-rekan sekantor. Nah, di sini kita ternyata menemukan sebuah artikel nih yang bisa membantu pekerjaan. Oke, kita anggapnya eh, bisa apa ya, membantu pekerjaan kita, tapi belum kita buktikan ya. Jadi kita harus buktiin dulu nih, kita coba terapkan dulu dalam pekerjaan kita, apakah benar-benar apa works atau juga worth it ya teman-teman. Kalau seandainya nggak works, ternyata si artikel ini nggak berpengaruh dalam pekerjaan kita, ya udah apa nggak usah dipakai dan jangan apa namanya dicari yang baru lagi ya teman-teman. Nah tapi kalau ternyata ini works ya teman-teman dan juga worth it untuk dicoba, kita bisa kasih tahu nih saat rapat ya teman-teman, supaya rekan-rekan kerja kita juga yang lain tahu kayak gitu. Nah jadi aku saranin untuk dicoba dulu ya, diterapkan dulu di diri kita sendiri. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A teman-teman. Itu poin 4-nya. Oke teman-teman, buat kalian yang bingung gimana sih supaya ngerti cara menganalisa jawaban-jawaban soal seperti ini, itu aku saranin kalian buat perbanyak latihan soal dan try out teman-teman. Try outnya di mana? Di Sobat P3K sudah bisa untuk try out P3K, yaitu kebidanan maupun keperawatan teman-teman. Dan untuk jurusan umum juga bisa ya teman-teman, yaitu soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Buat kalian yang bingung cara joinnya itu bagaimana, aku bakalan cantumin tutorialnya di sini. Oke teman-teman, di sini aku punya kabar gembira ya buat kita semua, yaitu di sini kalian sudah bisa untuk latihan tryout teman-teman ya, untuk P3K, yaitu di Sobat P3K. Nah, apa aja sih tryout di P3K yang sudah rilis teman-teman? Oke, kalau misalnya kalian mau beli ya teman-teman, kalian tinggal klik aja yang ini, order tryout P3K. Nah, aku klik, terus nanti bakalan muncul, nah ini dia paketan-paketan P3K ya teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada untuk P3K semua jurusan, yaitu 75.000. Semua jurusan itu isinya apa sih? Kita coba lihat ya. Yaitu terdiri dari soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, jadi dia tidak ada soal kompetensi teknisnya teman-teman. Jadi makanya ini bisa digunakan untuk semua jurusan ya. Oke, itu harganya ada 75.000 ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita back lagi ya ke paket selanjutnya, yaitu paket kebidanan dan perawat, itu sudah rilis ya teman-teman. Di sana ada 5 paket tryout ya, di kebidanan dan juga di keperawatan, dan juga ini aktif selama setahun dengan biaya 99.000 aja teman-teman. Nah, untuk ngecek, oke, kita dulu nih, kita lihat ada isinya. Nah, di sini ada 105 soal per tryout ya, yaitu akses tryout sama setahun, pembahasan dan kunci jawaban, kemudian ada latihan sistem CAT dan real time ya teman-teman. Kemudian pada penilaiannya itu ada nanti statistik nilai dan skor. Jadi kita tahu nih skor kita berapa, nilai kita itu berapa, dan kita bisa tahu kelemahan kita di mana. Jadi bisa kita perbaiki teman-teman. Nah, juga bisa diakses menggunakan komputer, laptop maupun smartphone. Kemudian juga bisa digunakan untuk berlatih manajemen waktu. Nah, ini tuh penting banget ya teman-teman, karena kebanyakan orang di saat
mengerjakan soal biasa itu gampang, tapi begitu berhadapan dengan waktu dia tuh susah banget teman-teman, karena manajemen waktunya yang buruk kayak gitu. Nah, untuk harga paketnya itu 99.000 ya, kemudian biaya adminnya ada 4.000 dan totalnya adalah 103.000. Jadi kalau misalnya kalian yang bidan ya, bisa kalian beli nih paketnya, ada 5 paket, yaitu dengan 103.000 aja yang bisa diakses selama setahun nih teman-teman, dan juga banyak banget fitur-fitur yang bisa kalian dapatkan teman-teman. Nah, begitu juga buat teman-teman ya. Nah, ini dia untuk paket perawat ada 5 paketan juga teman-teman, sama seperti yang kebidanan dan harganya juga sama. Oke, untuk jurusan lain itu gimana? Nah, jurusan lain itu bakalan ada dan bakalan rilis, yaitu coming soon ya, yaitu untuk PGSD, bimbingan konseling, PJOK, bahasa Inggris dan maupun IPA. Itu coming soon ya teman-teman. Nanti kalau sudah rilis aku bakalan kasih tahu kalian. Oke teman-teman, nah ini dia, misalnya kalau kalian sudah beli salah satu dari paket ini ya, bakalan nantinya di halaman kalian bakal muncul seperti ini teman-teman. Nah ini dia, nah ini adalah paket yang misalnya kalian sudah berhasil beli teman-teman. Nah ini ada 5 paket ya yang kebidanan, karena aku bidan jadi aku beli yang kebidanan teman-teman. Nah di sini kalian tinggal mulai aja nih. Oke, kemudian mulai tes. Nah di sini ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, dan waktunya ada 100 menit dan kalian tinggal mulai aja tesnya teman-teman. Kemudian klik mulai try on. Nah, di sini ada waktunya juga berjalan ya teman-teman. Nah, di sini ada waktunya. Nah, ini tampilannya itu mirip banget waktu aku ujian CPNS yang tahun lalu. Nah, aku belajarnya juga melalui Sobat CPNS teman-teman, dan itu bagus banget, dan soalnya itu emang mirip-mirip seperti Sobat CPNS ya teman-teman, beda dari aplikasi yang lainnya. Oke. Nah, misalnya di sini kalian baca nih, misalnya aku jawaban C ya, dan itu kita klik next, misalnya dari itu B, kemudian nextnya. Kalau kalian udah selesai teman-teman, kalian tinggal klik aja kirim jawaban, kemudian klik centang ini, kemudian klik jawaban. Nah, di situ nanti bakalan kalian bisa melihat apa nih namanya tuh, hasil tryoutnya teman-teman. Nah, ini dia hasil tryoutnya, kemudian ada pembahasannya, diklik teman-teman pembahasannya. Oke, di sini kita tinggal jasanya teman-teman. Oke, di sini udah ada tuh. Nah, di sini dia ada statistiknya teman-teman ya, total nilainya. Kemudian, nah ini dia jawaban yang benarnya. Kemudian ini ada pembahasannya teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi tuh ini tuh apa ya, worth it banget lah menurut aku. Jadi buat kalian yang pejuang P3K wajib banget miliki aplikasi ini, website ini ya teman-teman. Maaf, karena apa? Karena dengan 103.000 kalian udah bisa dapetin semuanya teman-teman, semua fasilitas ini dari Sobat P3K ini selama 1 tahun ya. Dan itu murah banget teman-teman. Dan juga buat kalian yang misalnya mau order ebook P3K juga masih bisa teman-teman. Caranya gimana? Tinggal klik aja di description box aku. Di situ aku udah cantumin nomor WhatsApp-nya. Dan juga yang mau beli website Sobat P3K ini ya teman-teman, kalian bisa klik aja linknya di description box yang udah aku cantumin. Nah, itu dia tadi cara untuk bergabung ke tryoutnya Sobat P3K ya teman-teman. Caranya gampang banget, dan juga buat yang mau order ebook masih bisa ya. Caranya gimana? Semuanya udah aku cantumin, udah aku jelasin di description box aku. Jadi kalian tinggal cek aja di situ. Untuk pembelian ebook udah ada khususnya, untuk pembelian tryout juga ada khususnya teman-teman. Jadi tinggal kalian cek aja di description box aku ya teman-teman. Oke, sekian aja dulu dari aku. Semoga bermanfaat buat kalian. Dan aku mau ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu nontonin video aku. Dan yang udah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di like, komen video apa lagi yang harus aku bikin, serta share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke, terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.